Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampai di hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, hari yang banyak sekali keutamaan-keutamaannya, yaitu hari Jumat. Dan alhamdulillah kita sudah mengawali hari Jumat semalam dengan membaca surah Al-Kahfi sama-sama tadarus. Dan sekarang kita mengawali paginya dengan sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjut dengan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran dari kitabnya Imam At-Tirmizi, yaitu kitab Syama'il, yang isinya adalah kumpulan hadis tentang budi pekerti, perilaku, kebiasaan Rasulullah SAW dalam setiap harinya. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai di bab ke-35, yaitu babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifati mizahi Rasulullah, yaitu bab tentang bagaimana kelakar. Tahu kelakar enggak? Khalifah tahu kelakar? Kelakar itu bercanda. Gimana bercandanya Rasulullah. Jadi Rasulullah bercanda juga, nak. Jadi bukan Rasulullah serius, enggak. Ya, tapi ada saatnya Rasulullah juga bisa bercanda. Hadis ke-225, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dzal udhunain, qala Mahmudun, qala Abu Usamah, yakni yuhazihuhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada Anas bin Malik, wahai pemilik dua telinga, dipanggilnya. Wahai pemilik dua telinga. Selanjutnya Mahmud menerangkan bahwasanya Abu Usamah berkata, maksudnya senda gurau. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abu Usamah, dari Syarik, dari Asim al-Ahwal, yang bersumber dari Anas bin Malik. Jadi bercandanya Rasulullah itu bercanda-bercanda sedikit aja. Kalau ibaratnya kayak kalau udah Fatih sekarang terus aku bilang enggak, tahun depan, nah gitu-gitu aja bercanda. Rasulullah manggil, misalnya Rasulullah tadi manggil Anas bin Malik pas mau ngajak ngomong, wahai pemilik dua telinga. Ya benar kan? Ya, punya dua telinga kan Anas. Kita punya dua telinga. Lalu hadis ke-226, Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhi saghir, ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul akrab dengan kami sehingga beliau bersabda kepada adikku yang masih kecil, ya, wahai Abu Umair, ya, bapaknya Umair, apa yang dapat dikerjakan burung sekecil itu? Nah, ini ada penjelasannya. Adiknya Anas bin Malik yang masih kecil adalah saudara seibu Anas bin Malik. Namanya adalah Ibnu Abi Talhah, Zaid bin Sahal al-Ansari. Sedangkan ibu bagi keduanya adalah Ummu Sulaim binti Malhan. Ibnu Abi Talhah atau Abu Umair wafat sewaktu masih kecil.
yakni di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Saudara seibu Anas bin Malik. Ibunya adalah Ummu Sulaim. Lalu kemudian tentang kata-kata Rasulullah, wahai Abu Umair, bapaknya Umair, apa yang dapat dikerjakan burung sekecil ini? Ya, adiknya yang masih kecil ya, adiknya Anas bin Malik. Imam Tirmizi berkata maksud hadis ini Rasulullah SAW bergurau. Di dalam pergurauannya beliau memberi gelar kepada seorang anak kecil dengan sebutan bapak. Wahai Abu Umair, wahai bapak Umair. Pada hadis ini pun terdapat suatu hukum bahwa memberi mainan kepada anak-anak berupa burung tidak apa-apa. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Umair, apa yang dapat dikerjakan oleh burung sekecil ini? Jadi dia punya burung kecil, sama Rasulullah ditanya, burung kecil gini bisa apa? Ya, seperti itu. Ceritanya adalah anak kecil itu mempunyai burung kecil sebagai mainannya, kemudian burung itu mati. Maka anak tersebut berduka cita karenanya. Untuk mengobati dukanya, Rasulullah SAW bersenda gurau kepadanya. Jadi burungnya mati ya, karena dia sedih. Kata Rasulullah, hei Abu Umair, apa gunanya, apa yang bisa dikerjain burung kecil ini? Artinya nggak usah sedih gitu ya. Ini burung juga terlalu kecil gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya dihibur supaya nggak sedih. Hadis ke-227 dari Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Faqala na'am ghaira anni la aqulu illa haqqan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda suka bergurau kepada kami? Beliau bersabda, benar. Hanya saja apa yang kukatakan tidak lain hanyalah kebenaran. Nah, ini adab bercanda. Nah, jadi bercanda boleh, tapi nggak boleh bohong. Jadi yang bercandainnya harus bercandain yang benar juga. Artinya yang dibercandainnya tuh bukan bohong-bohongan, tapi beneran. Ya, itu penting nih. Jadi jangan ngebohongin, jangan prank. Nah, prank itu bercanda bohong namanya. Nggak boleh. Ya, dosa bohongnya kena. Jadi nggak boleh dosa atau berbohong itu dijadikan candaan. Ya. Lalu hadis yang berikutnya, ya, satu lagi deh. Hadis ke-228, Anas bin Malik radhiyallahu an mengabarkan, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladina ala waladina qatin faqala ya Rasulullah ma asna'u biwaladil ibli faqala hal talidun naqatu illa nuqa. Sesungguhnya ada seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ia dibawa naik kendaraan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, baik, aku akan membawamu di atas anak unta betina. Anak unta betina. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, apa yang dapat kulakukan dengan anak unta betina itu? Rasulullah SAW bersabda, bukankah yang melahirkan unta itu unta betina? Ya, jadi minta naik kendaraan, yaudah naik anak unta betina. Bingung dia, anak unta mana kuat, dia masih kecil. Rasulullah kemudian menunjuk unta yang udah gede. Ya kan unta itu juga anak dari unta betina. Dulunya waktu dia kecil anak unta, kan nggak mungkin dia lahir dari batu. Jadi bercandanya tuh bercanda yang apa ya?
Ya kayak kalau ada Fatihah bercandain lah. Bukan bercanda yang nyakitin, bukan bercanda yang, tapi cuma apa, lepas sentilan-sentilan sedikit gitu kan, yang bikin ketawa gitu ya, seperti itu. Dan satu lagi tadi ada adabnya juga, bercanda nggak boleh berbohong, harus walaupun bercanda juga benar ya, nggak boleh ya. Kalau dulu zaman Nabi kecil tepu dikit tuh bohong ya, seperti itu. Jadi kalau bercanda, di mana ditaruhnya, kita mau ngeledekin, hanya misalnya ketapelku di mana, kamu taruh di mana, iya taruh di rumah. Gitu. Itu kan bercanda, taruh di rumah, iya di rumah, di mananya ya, tapi apapun dimanapun dia taruh ya di rumah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa meneladani Rasulullah, meneladaninya dalam hal boleh bercanda, nggak dilarang. Terus tadi kata Rasulullah boleh melihara burung untuk mainan anak-anak ya, seperti itu. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat hingga kita makin mengenal Rasulullah, makin kenal maka kita makin cinta maka kita mau makin semangat untuk mencontoh dan meneladaninya, sehingga ketika Rasulullah tahu bahwa kita mencontoh dan meneladaninya serta mencintainya, maka Rasulullah pun akan mencintai kita, dan akhirnya Rasulullah akan memberikan syafaat untuk kita di akhirat nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.